Selamat pagi adik-adik sekalian. Pagi, Kak. Di sini kakak mau menjelaskan 2 soal untuk tugas mata kuliah. Nah, makasih untuk waktu kalian yang udah mau bekerja sama, mau gabung ke Gemini. Nah, langsung aja kita ke 2 contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soalnya ada 2. Yang pertama kita bahas dulu yang nomor 1. Sebuah sistem dinamik pada struktur robotik mengalami gangguan periodik dan eksponensial yang dimodelkan oleh persamaan Y2 aksen tambah G Y aksen X sama dengan X sinus X tambah X kuadrat E pangkat 2X. Sebagai insinyur kontrol, Anda diminta menganalisis solusi partikular persamaan ini untuk merancang sistem penstabil gerak. Nah, solusi partikular dengan 2 metode berbeda. Pertama, tentukan solusi partikular menggunakan koefisien tertentu. Kedua, tentukan solusi partikular dengan metode variasi parameter. Ketiga, bandingkan kompleksitas dan efisien kedua metode. Dalam kasus ini, mana yang lebih efisien? Jelaskan. Yang B, interpretasi fisik dan batasan solusi. Mengapa suku X sinus X tambah X kuadrat E pangkat 2X pada gangguan memerlukan pendekatan khusus? Nah, langsung saja kita jawab soalnya. Nah, pada soal nomor 1 di atas, yang pertama itu tadi kan soalnya diketahui persamaan diferensial yang memodelkan sistem diabetik Y 2 aksen ditambah GY aksen sama dengan X sinus X tambah X kuadrat E pangkat 2X. Nah, dengan dimana G merupakan konstanta sistem yang memodelkan ruas kanan menunjukkan adanya gangguan periodik serta eksponensial pada sistem. Nah, yang ditanya tadi kan menentukan solusi partikular dengan metode koefisien tak tentu dan metode variasi parameter, dan membandingkan kedua metode dan menjelaskan interpretasi fisik dan batasan solusi. Nah, kita langsung saja ke penjelasan yang A. Karena ruas kanan itu terdiri dari 2 fungsi, maka solusi dari partikularnya dituliskan menjadi YP sama dengan YP1 ditambah YP2 dengan YP2. Oh, salah, ini YP1 ya, Dek. YP1 untuk suku X sinus X dengan suku X sinus X tadi, dan YP2 X kuadrat bentuk suku X kuadrat E pangkat 2X. Nah, metode koefisien tak tentu ini dipilih karena ruas kanan berbentuk kombinasi sinus dan eksponensial yang masih termasuk kategori fungsi yang dibentuk solusinya. Nah, yang pertama itu kita bahas untuk suku X sinus X. Kita asumsikan YP1 sama dengan AX tambah B cos X ditambah buka kurung CX tambah D tutup kurung sin X. Turunannya itu bisa jadi A buka kurung A tambah CX tambah D tutup kurung cos X ditambah buka kurung C kurang AX dikurang B tutup kurung sin X, dan Y aksen 2-nya Y aksen 2 P1 disubstitusikan ke Y aksen Y2 aksen tambah GY aksen sama dengan X sinus X. Nah, setelah pengelompokan suku sinus dan kosinus serta penyamaan koefisien diperoleh nilai konstanta A, B, C, D. Proses ini cukup panjang karena melibatkan pencocokan koefisiensi pada beberapa fungsi trigonometri. Nah, maka hasilnya memberikan bentuk solusi memenuhi gangguan periodik tersebut. Nah, di sini untuk suku kan tadi ada 2 suku. Sekarang yang suku kedua X kuadrat E pangkat 2X diasumsikan menjadi YP2 E sama dengan E pangkat 2X buka kurung AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, kita mencari turunan pertamanya. Turunan pertamanya itu Y aksen P2 sama dengan E2X
2 buka kurung AX kuadrat tambah BX tambah C tutup kurung ditambah 2AX tambah B tutup kurung. Nah, turunan kedua dari E2 aksen ini sama dengan E2X buka kurung 2AX kuadrat ditambah BX ditambah C tambah tutup kurung tambah 2AX tambah B tutup kurung. Nah, kemudian disubstitusikan ke Y2 aksen tambah GY aksen sama dengan X kuadrat E2 pangkat 2X. Nah, selanjutnya koefisien pada X yang sama dibandingkan sehingga diperoleh nilai A, B, C. Tadi sudah sampai di membandingkan kan, diperoleh nilai A, B, C. Terus selanjutnya untuk memenuhi persamaan. Nah, dengan demikian solusi partikular totalnya didapat menjadi YP sama dengan YP1 ditambah YP2. Nah, selanjutnya kita menyelesaikan dengan variasi parameternya. Nah, pertama itu persamaan homogen. Y 2 aksen ditambah GY aksen sama dengan 0. Nah, persamaan karakteristiknya itu R kuadrat ditambah GR sama dengan 0. R buka kurung R tambah G sama dengan 0. Akar R1 sama dengan 0, R2 sama dengan G. Nah, sehingga solusi homogennya itu YH sama dengan C1 ditambah C2 pangkat min GX. Nah, fungsi dasarnya itu terdapat Y1 sama dengan 1, Y2 sama dengan E pangkat min GX. Sehingga urun sekiannya menjadi W sama dengan determinan 1, 0, E pangkat GX, E pangkat GX, min G, E pangkat min GX, determinan sama dengan min GE pangkat min GX. Nah, metode variasi parameter ini menggunakan rumus U aksen 1 sama dengan min Y2 F X per W, U aksen 2 sama dengan Y1 F X per W. Nah, dengan Fx sama dengan X sinus X ditambah X kuadrat E pangkat 2X. Sehingga U aksen satunya menjadi X sinus X ditambah X kuadrat pangkat X kuadrat E pangkat 2X per G. Dan U aksen 2-nya menjadi minus EGX minus E pangkat GX buka kurung X sinus X ditambah X kuadrat E pangkat 2X per G. Kemudian diintegralkan U1 U2-nya menjadi U1 sama dengan integral X sinus X tambah X kuadrat E pangkat 2X per G dx. Dan U2-nya menjadi min integral E pangkat GX buka kurung X sinus X ditambah X kuadrat E pangkat 2X per G dx. dx. Maka dihasilkan YP sama dengan U1 Y1 ditambah U2 Y2. Walaupun hasil akhirnya itu sama dengan metode sebelumnya, proses variasi parameter ini memerlukan integral yang lebih panjang untuk bisa mendapatkan hasil tersebut. Nah, selanjutnya interpretasi fisik batas. Nah, tadi kan yang soal ini yang A, bagian A yang nomor 3 itu bandingkan kompleksitas dan efisien kedua metode dalam kasus ini mana yang lebih efisien, jelaskan. Nah, dari kedua option ini
mendapatkan perbandingan. Yang pertama, langkah koefisien tak tentu itu lebih singkat, sedangkan variasi parameter itu lebih panjang. Integral pada pemakaian integral itu koefisien tak tentu tidak memakai, hampir tidak ada, sedangkan variasi parameter memakai integral. Terus pada koefisien tak tentu fleksibilitasnya terbatas, sedangkan variasi parameter itu lebih umum, sedangkan koefisien tak tentu pada efisien soal ini tinggi, untuk variasi parameter sedang. Nah, pada soal ini metode koefisien tak tentu lebih efisien karena bentuk metode berupa sinus dan eksponensial masih dapat ditebak bentuk solusinya. Sebaliknya, variasi parameter memerlukan proses integral yang lebih rumit sehingga waktu pengerjaannya lebih lama, namun variasi parameter ini memiliki kelebihan karena dapat digunakan dalam fungsi jenis gangguan manapun. Selanjutnya kita membahas yang B-nya, interpretasi fisik. Tadi kan diminta interpretasi fisik dan batasan solusi pada mengapa suku X sinus X tambah X kuadrat E pangkat 2X pada gangguan memerlukan pendekatan khusus. Langsung saja kita jawab. Nah, gangguan yang pada B itu X sinus X ditambah X kuadrat E pangkat 2X. Nah, di sini memiliki dua karakter fisik berbeda pada suku X sinus X. Nah, di sini menggambarkan gangguan periodik yang berasal dari getaran berulang atau gangguan mekanik yang berubah terhadap waktu. Sedangkan suku X kuadrat E pangkat 2X itu menggambarkan gangguan pada eksponensial yang meningkat cepat pada sistem robotik. Kondisi ini sebagai gangguan yang membesar sehingga berpotensi menyebabkan ketidakstabilan gerak. Karena terdapat kombinasi dua karakter tersebut dengan sistem membutuhkan metode analisis yang mampu menangani perilaku osilasi dan pertumbuhan eksponensial secara bersama. Nah, maka kesimpulan pada soal nomor 1 ini, persamaan diferensial sistem robotik dapat diselesaikan menggunakan metode koefisien tak tentu maupun variasi parameter. Nah, kedua metode ini menghasilkan solusi partikular yang sama namun prosesnya pengerjaannya berbeda. Pada kasus ini, metode koefisien tak tentu lebih efisien karena bentuk gangguannya sesuai dengan pola fungsi yang dapat ditebak secara fisik. Kombinasi gangguan periodik dan eksponensial menunjukkan bahwa sistem robotik memerlukan pengendalian yang baik agar tetap stabil dan getaran maupun gangguannya yang semakin besar. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Apakah adik-adik sebelum lanjut ke soal nomor 2, apakah adik-adik dapat mengerti? Ngerti, Kak. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Sebuah jembatan gantung mengalami getaran akibat beban dinamis yang dimodelkan oleh persamaan diferensial Y 2 aksen X tambah YX sama dengan tangan X. Tim insinyur menggunakan metode variasi parameter untuk mencari solusi partikular yang menggambarkan respon sistem. Namun, mereka menemukan tantangan unik pada fungsi tangan memiliki singularitas periodik tak terdefinisi. Dx sama dengan V per 2 tambah Kn, K elemen Z. Pertanyaannya, solusi partikular YP menggunakan metode, pertanyaannya A, tentukan solusi partikular YP menggunakan metode variasi parameter. B, jikalau metode koefisien tak tentu, apakah memungkinkan untuk digunakan persamaan ini bandingkan hasilnya. Nah, langsung saja kita jawab. Oke, kita jawab langsung nomor 2. Y 2 aksen tambah Y sama dengan tangan X. Nah, langsung aja kita jawab yang A. Di sini kita menggunakan penyelesaian menggunakan metode parameter. A. Pada penyelesaian ini kita menentukan solusi homogennya, yaitu persamaan homogen itu Y 2 aksen ditambah Y sama dengan 0. Nah, persamaan karakteristiknya itu R kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Maka R kuadrat sama dengan 1, R sama dengan plus minus I. Menjadi R1 sama dengan I, R2 sama dengan min I. Nah, maka solusi homogennya didapatkan menjadi YH sama dengan C1 cosinus X ditambah C2 sinus X. Dengan Y1 sama dengan cos X. Dan Y2-nya didapat menjadi sinus X. Nah, yang kedua kita menentukan Wronskian-nya. Pada menggunakan metode variasi parameter seperti soal nomor 1 tadi. Tadi kan kita juga menggunakan metode variasi parameter menggunakan Wronskian. Nah, W sama dengan determinan Y1, Y aksen 1, Y2, Y aksen 2 determinan. Nah, disubstitusikan W sama dengan cos X min sinus X, sin X, cos X. Nah, kita di sini langsung menghitung determinannya. W sama dengan buka kurung cos X, buka kurung cos X,
kurang buka kurung sin X, buka kurung min sin X sama dengan cos kuadrat X tambah sinus kuadrat X, karena sinus kuadrat X tambah kosinus kuadrat X sama dengan 1, maka W-nya sama dengan 1. Nah, penulisan ini bernilai untuk menunjukkan bahwa kedua solusi homogen saling bebas linear sehingga metode variasi parameternya dapat ditetapkan. Selanjutnya kita menentukan U1 dan U2. Nah, kita menggunakan rumus U aksen 1 sama dengan min Y2 Fx per W. Rumus U aksen 2 sama dengan Y1 Fx per W. Dengan Fx sama dengan tangen X. Karena W tadi sama dengan 1, maka U aksen 1 sama dengan min sinus X tangen X. Dan U aksen 2-nya cos X tangen X. Nah, yang pertama kita menentukan U1-nya. Diketahui tadi U aksen 1 itu minus sin X tangen X. Karena tangen X sama dengan min sinus maaf ya, Dek, bentar. Nah, tadi kan diketahui U aksen 1-nya itu min sinus X tangen X. Oke, selanjutnya kita menentukan U1-nya. Yang dimana tadi U aksen 1-nya itu diketahui sama dengan min sinus X tangen X. Nah, karena tangen X sama dengan sin X per cos X, maka U aksen 1 sama dengan min sinus kuadrat X per cos X. Nah, kita langsung gunakan identitasnya. Berarti sin kuadrat X sama dengan 1 kurang cos kuadrat X. Nah, sehingga U aksen 1 sama dengan min 1 dikurang cos kuadrat X per cos X. Maka didapatkan sama dengan min sec X tambah cos X. Nah, lalu diintegralkan menjadi U1 integral buka kurung min secant X tambah cos X tutup kurung dx. Nah, selanjutnya kita pisahkan integralnya menjadi U1 sama dengan min integral secant X dx tambah integral cos X dx. Maka kita dapatkan hasil U1-nya menjadi min logaritma natural secant X tambah tangen X tambah sinus X. Nah, selanjutnya kita menentukan U2-nya. Tadi kan diketahui U2-nya itu U aksen 2 sama dengan cos X tangen X. Nah, langsung saja kita substitusikan tangen X sama dengan sinus X per cos X. Maka U aksen 2-nya sama dengan sinus X. Langsung kita integralkan. U2 sama dengan integral sinus X dx. Maka diperoleh hasilnya U2 sama dengan min cos X. Nah, selanjutnya kita menentukan solusi partikularnya. Nah, rumus partikular YP sama dengan U1 Y1 ditambah U2 Y2. Nah, langsung saja kita substitusikan. YP sama dengan U1 cos X ditambah U2 sinus X. Nah, langsung saja. Nah, setelah substitusi, maka langsung saja kita masukkan nilai dari U1 dan U2-nya. Maka YP sama dengan, kita masukkan langsung nilai U1-nya, jadi min, buka kurung, min logaritma natural nilai mutlak
secant X tambah tangen X sinus X, tutup kurung, masukkan langsung nilai U2-nya, yaitu ditambah ke bawah disebut titik, ditambah buka kurung min cos X sinus X. Nah, selesai itu kita kalikan U1 dan U2-nya menjadi YP sama dengan min cos X logaritma natural nilai mutlak secant X tambah tangen X ditambah sinus X cos X dikurang sinus X cos X. Nah, dua suku terakhir saling menghilangkan sehingga YP sama dengan min cos X logaritma natural nilai mutlak secant X tambah tangen X. Maka solusi partikular pada persamaan diferensialnya itu YP sama dengan min cos X logaritma natural nilai mutlak secant X tambah tangen X. Nah, selanjutnya di soal yang berikutnya ini, yang B, jikalau metode memungkinkan koefisien tak tentu, apakah memungkinkan digunakan persamaan ini? Bandingkan hasilnya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita bahas ya. Nah, tadi kan pembahasan singularitas tangen X. Nah, fungsinya itu pada singularitas itu yaitu tangen X memiliki sifat khusus karena tidak terdefinisi pada, kan tadi kan pada soal tidak terdefinisi sifat khususnya, yaitu X sama dengan V per 2 tambah K V, K elemen Z. Nah, pada titik tersebut cos X sama dengan 0 sehingga tangen X sama dengan sinus X per cos X menjadi tak hingga atau singular. Hal ini menyebabkan kenapa tidak singular, karena respon sistem tidak dapat dijelaskan secara kontinu pada seluruh domain. Dalam konteks jembatan gantung, singular tersebut menunjukkan bahwa terdapat kondisi tak tentu ketika gaya luar menjadi sangat besar sehingga model matematisnya menunjukkan respon getaran. Nah, tadi pada soal kan dijelaskan bahwa titik gantung itu mendapatkan getaran yang ekstrim. Karena itu solusinya hanya diperoleh pada interval yang tidak memotong titik singularitas tersebut. Nah, tadi kan ditanya apakah metode koefisien tak tentu dapat digunakan? Nah, metode koefisien tak tentu biasanya digunakan untuk fungsi ruas kanan seperti polinom, eksponensial, sinus kosinus, dan kombinasi sederhana dari bentuk tersebut. Namun pada soal di ruas kanan berupa tadi tangen X yang bukan termasuk standar metode koefisien tak tentu, karena untuk tangan X tidak ada bentuk tebakan sederhana sehingga diperoleh sehingga metode ini tidak memungkinkan digunakan secara langsung. Nah, perbandingannya pada variasi parameter dapat digunakan, sedangkan koefisien tak tentu tidak dapat digunakan. Nah, pada variasi parameter fleksibilitasnya tinggi, sedangkan koefisien tak tentu terbatas. Nah, pada variasi parameter membutuhkan integral, sedangkan koefisien tak tentu hanya sedikit saja memerlukan integral yang dipakai pada koefisien tak tentu. Sedangkan variasi parameter cocok untuk tangan X, sedangkan koefisien tak tentu tidak cocok menggunakan pada tangan X. Nah, pada soal ini variasi parameter menjadi metode yang paling tepat karena mampu menangani fungsi non-standar seperti tangan X. Nah, walaupun langkah integralnya lebih panjang, metode ini memiliki keunggulan berupa fleksibilitas tinggi sehingga tetap dapat digunakan meskipun fungsi pemaksa memiliki singularitas. Sebaliknya, metode koefisien tak tentu tidak dapat dipakai karena tidak tersedia bentuk tebakan solusi sesuai untuk targetnya. Nah, selanjutnya pada kesimpulan nomor 2 ini, persamaan diferensial jembatan gantung dapat diselesaikan menggunakan metode parameter dan menghasilkan solusi partikularnya menjadi YP sama dengan min cos X logaritma natural nilai mutlak secant X tambah tangen X. Oke, sekian penjelasan dari kakak. Semoga adik-adik dapat memahaminya. Makasih atas waktunya yang berkenan membantu dalam proses pengerjaan dan mendengarkan soal tersebut. Makasih, Dek. I just had to let you know you're